Shalom semuanya. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya, saya juga ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang ada di Jakarta. Karena Anda dari daerah, Anda sedang berlibur mungkin, welcome di Jakarta, welcome di keluarga Allah. Doa saya berkat Tuhan, sukacitanya melimpah di dalam hidup saudara, ya. Dan memang sekarang suasana terasa, suasana liburannya kental sekali. Dan saya juga merasakan ini momen yang luar biasa buat kita semua. Dan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang yang namanya happiness. Tentang yang namanya kebahagiaan. The question is, are you happy? In your life, dalam hidupmu, are you happy? Apakah Anda bahagia? Kalau dari skala 0 sampai skala 10, berapa bahagia saudara? Berapa saudara jawabnya? Ada yang ngomong, oh 10, mantap. Ya, ada yang ngomong 6, 7. Mungkin ada juga yang ngomong minus 7. Tapi saya berdoa jemaat keluarga Allah bukan minus 7, bukan 7, 100. Karena ada sukacita Tuhan yang melimpah di dalam hati kita. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Kalimat pertama saja. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu saya berdoa hatimu bukan hati yang sedih, tapi hati yang gembira. Oke, saya berdoa suami-suami di sini jadi suami yang gembira, istri yang gembira, anak-anak yang gembira. Bahkan di tempat ini semua jemaat keluarga Allah, jemaat yang gembira. Karena firman Tuhan ngomong hati yang gembira adalah obat yang manjur. Otomatis pertama buat tubuh kita. Hati yang gembira akan mempengaruhi kesehatan kita. Ada banyak orang sakit karena depresi, karena sedih, karena stres. Tapi begitu hatinya gembira, begitu liburan, begitu jalan-jalan, begitu enjoy, hatinya berbunga-bunga, entah gimana sakitnya hilang. Berapa banyak dari saudara punya teman atau mungkin Anda yang seperti itu? Berarti masalahnya lebih ke hatinya, bukan ke tubuhnya. Kita mau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu bergembiralah. Mulai hari ini doa saya sementara firman Tuhan disampaikan. Sukacita yang dari atas memenuhi hati saudara. Amin. Anda tidak belajar hanya pengetahuan di sini, tapi buka hatimu lebar-lebar. Biarlah sukacita surgawi memenuhi dan berlimpah-limpah di dalam hati saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur pertama buat tubuh kita, tapi terlebih lagi juga buat jiwa kita. Ya, jiwa kita, emosional kita bisa disembuhkan, bisa menjadi sehat kalau kita punya hati yang gembira. Karena itu judul khotbah hari ini, Happy Soul, Healthy Soul. Jiwa yang happy, bahagia akan membuat jiwa kita jadi sehat. Nah, mungkin pertanyaannya buat sebagian orang adalah, gimana Pak caranya saya bisa happy kalau saya punya suami model kayak gitu? Gimana saya bisa bahagia kalau pekerjaan saya kondisinya seperti ini? Kalau keuangan saya dalam kondisi yang sangat berat. Kalau pekerjaan saya, karir saya mentok dan saya nggak bisa nembus, nggak bisa naik-naik. Kalau kondisinya tidak seperti yang saya harapkan, gimana caranya saya bisa happy? Mungkin ada yang ngomong, liburan Pak. Banyak-banyak liburan Pak, setuju. Tapi tahukah saudara, liburan pun terbatas. Dia membantu tapi terbatas. Bahkan sebenarnya banyak orang dalam liburan pun tidak happy juga. Liburan malah bertengkar. Liburan malah menderita.
Karena sebenarnya yang namanya bahagia atau tidak bahagia, yang namanya happy atau tidak happy, bukan ditentukan oleh faktor eksternal. Bukan ditentukan apakah kita liburan apa tidak liburan. Tapi bahagia dan tidak bahagia sebenarnya ditentukan sikap hati kita. Saudara bisa liburan dan bahagia, Anda bisa tidak liburan dan tetap bahagia. Saudara bisa naik mobil bagus, bahagia, Anda bisa naik bis dan Anda tetap bahagia. Ada orang-orang yang naik bis juga bahagia, ada orang-orang naik mobil mewah dan hidupnya rasanya stres dan menderita. Ada berapa banyak orang yang punya rekening nolnya begitu banyak, saldonya begitu besar di rekening dan dia stres. Dia ngerasa hidupnya sangat menderita. Tapi ada orang yang sederhana tetapi happy dalam hidupnya. Jadi yang namanya bahagia, tidak ditentukan faktor luar. Kalau saya begini, kalau saya begitu. No. Bahagia dimulai dari sikap hati kita. Karena itu firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Itu sebuah komen. Sebuah perintah untuk kita bersukacita. Artinya ambil keputusan mulai bersukacita. Anda yang saat ini sedang dalam kondisi sedih. Saya mau ngomong sama saudara. Kebahagiaan dimulai dari keputusan dulu. Ambil keputusan mulai hari ini aku gak mau sedih lagi. Mulai hari ini aku mau bersukacita dengan keluarga yang Tuhan beri. Dengan pekerjaan yang ada. Dengan semua yang masih ada dalam hidupku. Aku mau bersukacita senantiasa di dalam Tuhan dan terus bersukacita. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan yang memberikan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Jadi sukacita dimulai dari keputusan dulu. Mungkin Anda tanya, mana bisa kalau kita ambil keputusan bersukacita terus kita langsung happy. Ya, keputusan itu langkah awalnya. Tapi kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk bersukacita dalam hidup ini, nggak mau sedih dulu. Pokok saya mau menikmati hidup ini. Saya mau bersukacita. Kalau Anda sudah ambil keputusan seperti itu, maka hati pikiran saudara akan mulai terarah ke sana. Bukan terus stres, sedih dan akhirnya lama-kelamaan nggak sadar kita nikmati stresnya, nikmatin kesedihannya. No. Hari ini ambil keputusan bersukacita. Berhenti bersedih hati, mulai bersukacita. Oke, dan setelah Anda ambil keputusan seperti itu, mulai rubah fokus saudara. Jangan fokus sama yang negatifnya. Fokus sama yang positifnya. Di dalam segala hal selalu ada plus dan minusnya. Di semua keluarga ada kelebihan dan kekurangannya. Di semua pasangan ada baiknya, ada kurang baiknya. Mungkin saudara nganggap saya jengkel sama suami saya itu. Saya yakin suamimu juga jengkel sama engkau. Sama-sama lah. Bener gak? Sama aja. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Jadi di momen liburan ini suami saudara dengan segala kelebihan dan kekurangannya, istri saudara dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ayo kita ambil keputusan tetap bersukacita. Boleh katakan amin saudaraku, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan jangan nunda bersukacitanya. Bersukacitalah sekarang. Kapan bersukacitanya? Lebih keras kapan bersukacitanya? Sekarang, bukan nanti kalau sudah punya rumah. Sekarang. Bukan nanti kalau sudah punya pacar. Jomblo pun tetap bersukacita. Haleluya. Bukan nanti kalau sudah menikah. Sekarang belum menikah, Anda tetap bersukacita. Bukan nanti kalau anakmu sudah besar. No, anak masih kecil tetap bersukacita. Di dalam segala hal dalam hidup kita bersukacitalah. Kadang-kadang sebagian orang bisanya bersukacita kalau ngalami terobosan besar. Ngalami mujizat besar. Pindah ke rumah yang baru. Dapat mobil yang baru. Baru kita bersukacita. Tapi momen-momen kayak gitu tuh gak banyak. Lebih banyak proses
sampai ke titik itu daripada titik itunya sendiri. Untuk sebuah visi, untuk sebuah impian yang Anda perjuangkan, butuh berapa tahun baru goal. Misalnya butuh 7 tahun baru goal, butuh 10 tahun baru goal. Kalau Anda nunggu sukacita setelah visinya tercapai, berarti dalam 10 tahun hanya sekali bersukacita. Betapa minimnya, kecilnya, miskinnya sukacita di dalam hidupmu. Saya berdoa mulai hari ini semua dari saudara diperkaya dengan sukacita ilahi dalam perjalanan, di dalam perjuangan, di dalam setiap langkah proses kita mengejar visi, mengejar impian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmati, kita tetap bersukacita dan hati kita penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Alkitab yang mau bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Doa saya yang Anda inginkan Tuhan berikan. Dimulai dari bersukacita. Dimulai dari bersukacita. Dimulai dari bergembira. Hari ini jangan nunggu nanti. Sekarang. Ya, gereja kita tidak selalu dalam kondisi yang baik. Saya masih ingat dulu awalnya gereja kita di Jakarta ini ketika saya mulai kembali, kita telepon-teleponin sebanyak mungkin orang yang bisa kita ajak untuk kumpul. Pada waktu itu yang datang cuma 5 orang. Di satu ruko yang kecil. Kalau saya nunggu terus supaya besar dulu baru bersukacita, miskin sekali sukacita dalam hidup saya. Dimulai dari kecil pun sudah penuh ucapan syukur. Penuh dengan sukacita. Kenapa? Alkitab yang ngomong, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercaya dalam perkara yang besar. Kalau Anda dalam berkat yang kecil, Anda bisa mengucap syukur, bisa bersukacita, Tuhan akan membuat engkau bersukacita dengan berkat yang lebih besar, dengan perkara-perkara yang lebih besar, dengan terobosan yang lebih besar dalam hidup saudara. Coba Anda renungkan itu firman-Nya. Berbahagialah karena Tuhan, maka Ia memberikan yang diinginkan hatimu. Berapa banyak orang terbalik. Maunya Tuhan ngasih dulu baru kita bahagia. Kalau Tuhan belum mengasih, kita nggak bisa bahagia. Tuhan nggak bakal ngasih. Kenapa? Karena Tuhan melatih diri kita. Karena kalau Tuhan ngasih, Anda dikasih dulu baru bisa bahagia. Buktiin omongan saya. Setelah Anda dikasih bahagia sebentar, setelah itu hilang bahagianya. Nanti Anda pasti punya keinginan yang baru lagi. Nunggu lama lagi. Kalau dikasih lagi baru bisa bahagia. Betapa kecilnya dan minimnya bahagianya kita. Tuhan gak mau. Tuhan maunya kamu belum dikasih pun bahagia dulu. Bergembira dulu. Maka Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu. Artinya kegembiraanmu akan dilipat gandakan. Oke, jadi hari ini ambil langkah iman. Saya percaya bahagia itu sebuah langkah iman. Anda percaya Tuhan akan memberikan yang diinginkan hatimu. Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Karena engkau percaya, engkau berbahagia, engkau bergembira. Maka Ia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dan salah satu rahasia kita bisa berbahagia di dalam hidup kita, belajar miliki rasa cukup. The secret of contentment. Mari kita baca Filipi 4 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Dalam segala keadaan. Segala keadaan ya. Maksudnya apa? Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dia ngomong dalam segala keadaan. Dia ngomong aku sudah mengalami semuanya itu. Dan aku sudah belajar mencukupkan diri dengan semuanya. Bukan cuma dalam kekurangan. Tapi dalam kelimpahan juga. Bukan cuma dalam kelimpahan. Tapi dalam kekurangan juga. Jadi saudara nggak perlu alergi dengan kelimpahan, dengan kemakmuran. Karena Rasul Paulus pun belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Kelimpahan, kalau Anda diberkati, puji Tuhan.
Kalau Anda diizinkan ngalami kekurangan, ngalami kesusahan, tetap haleluya. Haleluya dan puji Tuhannya bukan bersyarat kalau kelimpahan saja atau kalau kekurangan saja. Rasul Paulus ngomong, aku sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baik kelimpahan maupun kekurangan. Lanjut lagi, dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus ngomong tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New English Translation ditulis I have learned the secret of contentment. Aku sudah belajar rahasia contentment. Rahasia mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi dia mau dibuat kelimpahan, dibuat kekurangan, dibuat kenyang, dibuat lapar. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap bersuka cita, tetap haleluya, tetap puji Tuhan. Mulai hari ini seperti itu juga sukacita yang ada dalam hidup saudara. Sukacita yang abadi, sukacita yang ilahi, sukacita yang kekal dalam segala keadaan. Dimulai dari belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. The secret of contentment. I have learned. Saya sudah belajar karena itu perlu dipelajari. Kalau Anda nggak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, akhirnya Anda akan dihabiskan, digulung dengan keinginan Anda sendiri. Itu yang dialami Adam dan Hawa. Pertama kali Allah menciptakan mereka, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, di taman kelimpahan. Dan Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, semua buah di buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang boleh berapa banyak? Semua. Kecuali yang satu ini. Coba Anda renungkan ini. Tuhan ngomong ini boleh, itu boleh, yang ini boleh. Silahkan, semuanya kamu ambil silahkan. Cuma yang satu ini jangan. Tuhan gak ngomongnya kamu bolehnya cuma yang ini ya. Itu gak boleh, semua gak boleh. No. Di dalam Tuhan gak kayak gitu. Dalam Tuhan tuh kita diberikan freedom. Kita diberikan kemerdekaan yang luar biasa. Tapi ada tanggung jawab. Tuhan ngomong semuanya boleh kau makan. Tapi yang satu ini jangan. Tapi manusia kalau belum belajar the secret of contentment. Belum belajar rahasia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang satu gak boleh diembat juga. Dimakan juga. Dan gara-gara gak belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Akhirnya mereka kehilangan segalanya. Mereka kehilangan Taman Eden. Kadang-kadang kita kalau gak belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Justru yang besar, yang lebih indah, yang berharga. Malah akan terlepas dari hidup kita. Karena itu hari ini saya ajak saudara belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Benar pekerjaanmu, kamu dituntut ini, dituntut itu. Harus gini, harus repot. Tapi jangan lupa loh, banyak orang kena PHK dan banyak orang butuh pekerjaan. Paling tidak Anda masih bisa bekerja, belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Mungkin ibu-ibu pusing ngurus anak nakalnya minta ampun. Tapi jangan lupa loh, banyak pasangan suami istri berdoa belasan tahun belum juga punya anak. Anda bisa punya anak, itu pun anugerah dari Tuhan. Dan jangan lupa ucapkan syukur sama Tuhan. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Learn the secret of contentment. Supaya ada bahagia, supaya ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ayo kita baca Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sampai di situ aja pembacaan kita. Kita mau jangan jadi hamba uang. Anda boleh kerja cari uang. Tapi kerja cari uang beda dengan menjadi hamba
uang. Akhirnya kita yang diperhamba dengan uang. Bukan kita memakai uang, tapi akhirnya kita diperhamba sama uang. Berapa banyak orang bukan jadi hamba uang, tapi hamba makanan. Hamba kuliner. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Akhirnya dihabisin semua sama makanan. Dihabisin kesehatannya, dihabisin staminanya oleh makanan. Berapa banyak orang hidupnya dihabisin karena jadi hamba uang. Dihabisin karena greed-nya sendiri. Ketamaannya sendiri. Karena jadi hamba uang. Alkitab ngomong, belajarlah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau seandainya harta saudara ditambah nolnya 3, Anda happy. Tapi dengan apa yang ada, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya belajar dalam hidup saya selalu punya visi yang besar. Impian yang besar. Saya berdoa dalam hidup saudara, Anda juga punya visi yang besar. Anda percaya Tuhan akan memakai sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi di dalam journey, di dalam perjalanan itu, dengan apa yang masih ada di tangan kita sekarang, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada dan tetap mengucap syukur. Tetap terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidupku indah semuanya. Indah yang Tuhan buat. Baik Tuhanku, baik, sangat baik di dalam kehidupanku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar menikmati pelayanan ini. Gereja kita masih sedikit, ya kita mengucap syukur. Bukan berarti kita nggak punya visi besar loh. Tapi di dalam perjalanan ini, ayo kita belajar enjoy, kita belajar menikmati. Saya nggak mau hanya karena ada gereja lain yang lebih maju, yang lebih besar, lebih hebat, lebih segalanya. Terus saya merasa seolah-olah Tuhan nggak sayang sama kita. No. Hanya karena adik saudara, kakak saudara pakai mobil lebih bagus, bukan berarti Anda tidak diberkati Tuhan loh. Jangan lupa. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan waktu saudara akan segera datang. Tapi jangan iri dengan waktunya orang lain. Jangan iri dengan berkatnya orang lain. Jangan iri dengan istrinya orang lain. Halo. Haleluya. Ibu-ibu jangan iri dengan suaminya orang lain. Dulu kalau aku gak nikah sama kamu. Kalau aku nikah sama pacarku itu, ya. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara belajar dengan apa yang ada. Firman Tuhan tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam hidup kita ini kadang-kadang kita diizinkan melalui proses kehidupan. Ada momen of miracles, momen mujizat, yes. Dan itu very exciting. Tapi ada juga momen di mana kita itu diproses oleh Tuhan. Dalam momen itu juga belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kayak Rasul Paulus, aku sudah belajar kelimpahan, aku juga belajar dalam kelaparan, kekurangan, kenyang. Dalam segala keadaan, I have learned the secret of contentment. Jadi saya mau ajak saudara hari ini ambil keputusan. Belajar cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Itu yang dipelajari Musa. Anda masih ingat gak kisah hidup Musa? Dia itu Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. Memakai dia menjadi pahlawan untuk menyelamatkan bangsanya dari perbudakan Mesir. Tapi dia salah langkah. Gara-gara salah langkah, Musa harus melarikan diri. Tadinya seorang pelarian. Tadinya seorang pangeran. Sekarang menjadi seorang pelarian. Jadi pelarian dia gak punya apa-apa sekarang. Kalau orang dari bawah naik ke atas enak. Gak usah ada yang nyuruh pun, gak usah diomongin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gak usah dikhotbahin, itu pun sudah happy. Tapi justru buat saudara yang ngalami seperti Musa. Dari atas turun ke bawah, Anda perlu terima pesan firman Tuhan, bersukacitalah.
Memang gak gampang. Karena itu I have learned the secret of contentment. Kita harus belajar rahasia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Waktu Musa jadi pelarian, dia diterima dalam rumah seorang Midian namanya Reuel. Jadi ceritanya waktu itu Musa nolongin anak-anaknya Reuel ini untuk ngambil air dari sumur. Setelah anak-anak itu pulang ke rumahnya cerita sama bapaknya. Bapaknya ngomong, kok kamu gak undang Musa ke rumah kita, makan bersama kita, panggil cepat ke sini. Kita baca ya ayatnya, Keluaran 2 ayat 20 sampai 22. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Nah sekarang Anda lihat nih, ini dalam 3 ayat ini, itu dipadetin, jadi seolah-olah kayak cepat banget gitu yang terjadi. Ya, tapi ini sebenarnya butuh proses. Ayat 21, Musa bersedia tinggal di rumah itu. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulis, Moses was content to dwell with the man. Jadi Musa konten, Musa ya sudah belajar mencukupkan diri, ditawarin, dia kan gak punya tempat tinggal sekarang. Ditawarin tinggal sama Reuel, sudah tinggal aja di sini. Padahal tadinya dia tinggal di mana sebagai pangeran? Di istana. Menurut saudara bagus mana rumahnya Reuel di padang gurun Midian sama istananya Firaun? Tapi sekarang things has changed. Hidupnya sudah berubah. Dia bukan lagi pangeran, dia seorang pelarian. Itu adalah musim yang diizinkan Tuhan. Walaupun itu kesalahannya, tapi ya diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Banyak orang gak bisa menerima realita, gak bisa menerima kenyataan, akhirnya berontak, akhirnya lebih menderita. Tapi Musa waktu itu belajar, ya sudah, aku harus melalui semuanya ini. Ya sudah, aku lalui, aku hadapi. Dan ditulis Moses was content. Musa ya sudah, nerima dia. Tadinya tinggal di istana, sekarang yang ada adalah rumah sederhana pun dia syukuri. Paling tidak dia tidak harus tinggal di luar, tapi masih ada rumah yang dia bisa tinggali. Dan karena dia belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada sekarang. Bukan dulu, dulu mungkin jaya, dulu pangeran. Sekarang adanya cuma ini. Dan dia tetap mengucap syukur, dia konten, dia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mari kita lihat babak berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan buat Musa. Lalu diberikanlah Reuelah Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Jadi ternyata di dalam pelarian, di dalam kesusahan, di dalam musim padang gurun dalam kehidupannya, ketika dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan tetap mengucap syukur, Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam hidupku. Tuhan memberi penghiburan. Saya berdoa dalam kesusahan dalam hidupmu. Kalau itu yang sekarang engkau sedang lalui, doa saya penghiburan dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Kekuatannya datang, pertolongannya datang, anugerahnya yang menguatkan saudara datang dalam hidup saudara. Amin. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan. Karena kalau kita sedang melalui masa seperti itu, kita butuh loh penghiburan dari Tuhan. Kita butuh loh pertolongan dari Tuhan. Karena itu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Pertanyaannya, gimana kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada? Gimana kita belajar the secret of contentment? Dimulai yang pertama, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kayak lagu itu loh. Ojo dibanding-banding ke. Ya di istana aja kan dinyanyiin. Saudaraku, kita sekarang ini hidup di era sosial media yang membuat sangat banyak orang lebih susah bahagia. Karena di sosial media itu etalase best of the best dipasang semua di sana. Ini tasku yang baru.
Ini mobilku yang baru. Waduh, kita akan nganggep teman kita, orang itu perfect life. Kita ngelihat hidup kita sendiri, minta ampun. Kita ngelihat, wih, pernikahannya bahagia ya. Kita ngelihat pernikahan kita sangat menyedihkan. Kita nggak sadar, itu cuma di Instagram. Cuma di TikTok. Selesai itu diantemin juga saudaraku. Banyak yang gitu, bukan sedikit loh. Banyak. Rumput yang kita pikir lebih hijau dari kita mungkin terlalu kering kalau saudara sudah masuk ke sana. Oke? Tapi gara-gara sosial media banyak orang membanding-bandingkan hidupnya dengan yang dia lihat di sosmed. Semakin kita membanding-bandingkan dengan orang lain yang lebih dan lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Akhirnya banyak orang sukar, bahagia di dalam kehidupannya. Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita semua di momen kita sedang liburan ini. Jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Termasuk jangan banding-bandingkan liburanmu sama liburannya temanmu. Dia di luar negeri. Saya cuma di dalam rumah. Sekarang ini Pak Obaja, Bu Obaja dan rombongan sedang memimpin rombongan di Turki. Sedangkan saya sama Bu Nita kemarin baru saja pulang liburan dari Solo. Di Solo itu saya pergi ke Tawangmangu, saudaraku. Tapi mau di luar negeri, mau di Tawangmangu, dimanapun berada, kalau hati kita sudah ambil keputusan bersukacita di dalam Tuhan, dimanapun kita bisa bahagia. Saya nggak harus keluar negeri untuk bahagia. Di Solo, di Tawangmangu, kita happy, hanya kumpul keluarga, kita berbekiwan bareng, kita duduk bareng kumpul, menyembah Tuhan bersama, kita sharing dari hati ke hati, itu pun sudah happy. Sebuah kebahagiaan, kita enjoy momen itu. Kita hargai momen itu. Jadi sekali lagi, ojo banding ke. Semua orang punya berkatnya masing-masing. Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Justru kalau kita suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kalau nggak hati-hati, yang muncul dalam hati kita apa? Iri hati. Seperti kayak Saul. Daud baru aja ngalahin Goliat. Waduh, jadi pahlawan. Makanya dipuji-puji. Namanya orang baru. Melejit naik, dipuji. Alkitab mencatat anak-anak darah di Israel menyanyikan lagu, ngarang lagu dan nyanyiin lagu buat Daud. Lagunya bunyinya, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Daudnya wah, Saulnya awas. Kenapa iri? Hati, kok likes-nya lebih banyak dari likes-ku? Kok subscriber-nya lebih banyak dari subscriber-ku? Kok view-nya lebih banyak dari view-ku? Lah, akhirnya yang muncul, Saul menjadi iri hati, jengkel sama Daud, padahal Daud yang nyelamatin dia loh. Kalau Daud gak maju ngelawan Goliat, yang harus maju Saul bisa binasa di tangan Goliat loh. Orang yang sudah nyelamatin, hanya karena sekarang dipuji lebih daripada dia, sekarang dia jadi iri, jengkel, marah, dan akhirnya dia ambil tombaknya, dia lempar, dia mau bunuh Daud. Kalau kita biarkan iri hati menjadi liar di hati kita, mungkin kita nggak pakai tombak untuk bunuh orang, tapi perkataan kita jadi tombak yang begitu tajam untuk mengata-ngatai, untuk menjatuhkan, untuk merusak nama baik, reputasinya. Bukan dia ngelakuin, mungkin kenal aja tidak. Loh, saya itu karena anak pendeta ya saudaraku ya. Saya ngerti perjalanan gereja kita, perjalanan orang tua saya. Pak Obaja diangkat dan dipakai Tuhan luar biasa.
Saya tuh tahu ada orang-orang gak pernah ketemu sama Pak Obadja. Pak Obadja gak kenal, gak tahu namanya dia siapa. Tapi bencinya luar biasa sama Pak Obadja. Ternyata ditelusur-telusur sederhana. Iri hati. Iri hati. Sesederhana seperti itu. Coba Anda lihat di luaran sana ada berapa banyak orang. Wah, ngomongnya tajam kayak tombak yang tajam sekali. Wah, ngeritik, wah, menyerang. Sebagian seringkali kalau ditelusur mau jujur. Sebenarnya akarnya adalah iri hati. Jangan biarkan iri hati tumbuh liar dalam hati saudara. Dimulai dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. No. Orang lain boleh diangkat, orang lain boleh diberkati Tuhan lebih. Tapi dengan apa yang ada dalam hidup kita, tetap naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Orang lain boleh dikasih 5 talenta, orang lain boleh dikasih 2 talenta. Kalau kita hanya dikasih 1 talenta dan kita mengucap syukur dan kita lakukan bagian yang terbaik. 1 nanti juga jadi 2. 2 juga bisa jadi 4. 5 juga bisa jadi 10. Semua orang punya timingnya masing-masing. Itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Run your own race. Bertandinglah dalam pertandingan imanmu sendiri. Gak usah ngeliatin orang lain terus. Jangan biarkan iri hati merusak hidup saudara. Akhirnya berbuat kejahatan. Berbuat yang jahat di pemandangan Tuhan. Ngomongnya jahat di pemandangan Tuhan. Sikapnya jahat, tindakannya jahat di pemandangan Tuhan. Gara-gara iri hati. Berapa banyak adik jadi jahat sama kakak, kakak jadi jahat sama adik. Rekan kerja jadi jahat dengan yang lainnya. Sebenarnya ditelusur iri hati. Kalau kita terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain, sebagian orang munculnya iri hati. Sebagian lagi yang muncul adalah minder, rendah diri. Karena membandingin sama orang lain, waduh, aku gak ada apa-apanya, aduh. Aku ternyata kecil banget, ciut dibandingkan dia gede banget. Wah, hebat banget, wah, aku gak berharga, aku gak ada artinya. Saya mau ngomong sama saudara, harga saudara, nilai saudara tidak ditentukan dengan saldo di rekening saudara. Benar saldo di rekening saudara itu pengaruhnya banyak. Tapi di mata Tuhan, Anda sangat berharga sampai Yesus rela turun ke dunia, menyerahkan nyawanya supaya saudara diselamatkan. Yesus mengasihi saudara apa adanya dan dengan apa yang ada dalam hidup saudara, dia punya rencana yang besar di dalam hidup saudara. Kalau Anda percaya dan Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan, Anda pun akan mengalami rencananya yang besar dimanifestasikan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan minder. Dalam hal ini saya tuh banyak belajar dari Pak Obadja, Bapak rohani kita, gembala kita. Karena dia itu kalau ngelihat orang lain lebih, yang muncul di hati itu bukan minder atau iri hati. Tapi karena dia tuh orangnya humble ya. Orang kalau humble tuh, rendah hati itu malah bisa punya sikap yang benar. Ngelihat orang lain lebih, kita maunya belajar. Itu yang saya lihat, Pak Obadja malah belajar. Orang kalau iri hati bisa gak belajar sama orang yang lebih? Gak bisa, isinya gak suka. Benar gak? Kalau minder pun juga kita semakin menutup potensi kita. Tapi kalau humble, rendah hati, orang lain lebih maju, lebih pinter, lebih diberkati. Kita belajar, oh gini caranya, oh gitu caranya. Dan dari waktu ke waktu, Pak Obadja jadi pribadi yang lebih baik. Dia juga semakin maju, dia juga semakin berkembang. Hari ini saya berdoa, kalau Anda melihat orang lain yang lebih dari saudara, ada kerendahan hati, ada yang namanya spirit of humility di dalam hati saudara. Sehingga sungguh-sungguh dari waktu ke waktu Anda improve, semakin baik, menjadi baik. Dan akhirnya your moment, waktumu akan datang. Dan kalau waktu saudara sudah datang, nanti gantian orang lain yang akan melihat di posisi itu dan juga harus belajar gak iri hati sama saudara. Sekarang Anda yang belajar gak iri hati sama orang lain. Tapi
Akan tiba waktunya orang lain harus belajar nggak iri hati sama saudara. Your time is coming. Momen saudara sedang datang. Tuayan saudara sedang datang. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. Belajar mengucap syukur. Saudaraku, Pak Obadja itu dalam hal ini benar-benar jadi teladan ya. Dia tuh selalu ngomong, istriku, istri terbaik di dunia. Anak-anakku, anak-anak terbaik di dunia. Mobilku, mobil terbaik di dunia. Nah kalau dia ngomong itu, Anda harus ngerti. Dia ngomong itu sejak dulu. Sejak belum apa-apa. Saya masih ingat saya kecil, Pak Obadja punya mobil pertamanya, itu mini cup namanya zaman itu. Sekarang kita ngelihat itu angkot. Oke, dan saya masih ingat karena itu terjadinya berulang-ulang. Pak Obadja nyetir, saya di sampingnya, dan Pak Obadja ngomong gini, mobil papa ini, mobil terbaik sedunia. Saya protes, salah Pak, mobil terbaik ya BMW. Anak kecil mikirnya mobil terbaik adalah BMW. Tapi Pak Obadja ngomong, no. Ini mobil terbaik di dunia. Karena ada sikap hati yang mengucap syukur seperti itu. Angkot jadi rasa BMW. Kalau nggak ada ucapan syukur, naik BMW pun rasa angkot. Kayak di neraka, nggak tahan ini mobil. Karena nggak ada ucapan syukur. Jadi Pak Obadja ngomong, ini mobil terbaik di dunia. Bukan karena kondisi mobilnya, tapi karena yang ngasih Tuhan. Dan semua yang dari Tuhan, semuanya yang terbaik. Karena itu belajar untuk mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur. Kapan terakhir kali saudara mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil-kecil yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Anda baru putar-putar, cari tempat parkir. Pas lewat sini, mobil itu pas keluar. Anda masuk, Anda ngomongnya kebetulan. Makanya gak terulang lagi. Tapi kalau sudah ngomong terima kasih Tuhan, Tuhan disukakan, kasih lagi. Tahu nggak saudaraku, ucapan syukur kayak gitu itu sikap hati. Sikap hati, saya tidak pernah menganggap hak baik sekecil apapun dalam hidup saya itu kebetulan. Saya selalu percaya hal baik sekecil apapun yang terjadi dalam hidup saya itu datangnya dari atas. Karena itu selalu ada yang namanya ucapan syukur dan ucapan syukur dan ucapan syukur. Kalau Anda perhatikan, seringkali saya naik mimbar sini dan sebelum saya berkhotbah, ketika saya berdoa, saya selalu ajak saudara, ayo kita angkat dua tangan, kita mengucap syukur. Karena tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Mungkin Anda tanya, minggu lalu kita sudah gitu, kok minggu ini gitu lagi? Karena minggu ini kasihnya baru setiap pagi, baru setiap hari. Anugerahnya, kasih karunia tak habis-habisnya, selalu baru mengalir seperti sungai. Ayo kasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Belajar mengucap syukur. Haleluya.